wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Bapak Adi Agus Kurniawan di channel Bapak Beta and Schrodinger. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik semua, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sakit, ada yang mungkin sedang kekurangan dan sebagainya, tapi jangan lupa tetap harus bersyukur ya, harus bersyukur dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak ingin membahas mengenai GLBB ya. Kemarin sebelumnya kita udah bahas tentang GLB ya dan besaran-besarannya. Nah, sekarang Bapak ingin membahas tentang GLBB ya. GLBB. Jadi untuk pekan ini Bapak ingin membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan ya. GLBB ya. GLBB itu apa? Gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah kecepatannya ya. Jadi kecepatannya berubah. Kalau kecepatannya berubah ya, maka nanti akselerasi atau percepatan itu akan ikut ada ya, ikut ada atau berubah juga. Karena kenapa? Karena percepatan di sini persamaannya adalah atau dalam matematisnya adalah A sama dengan delta V per delta T gitu ya. Karena kecepatannya berubah, maka delta V-nya tuh nggak 0 ya. Maka delta V-nya nggak 0. Kalau delta V-nya nggak 0, maka akselerasi juga nggak 0. Maka di sini nanti ada namanya akselerasi atau ada percepatan. Jadi percepatan pada GLBB itu nggak 0 gitu ya. Sebenarnya paham ya. Jadi GLBB gerak lurus berubah beraturan, yang berubah adalah kecepatannya. Nah, kecepatannya berubah sehingga nanti ada akselerasi. Kenapa ada akselerasi? Karena kecepatannya berubah. Oke. Nah, Bapak ingin menurunkan ya, ada 4 rumus pada GLBB. Kalau kemarin GLB masih ingat GLB ada berapa rumus? Ada 1 ya. Hanya ada 1, bayangin. GLB. Nah, sekarang pada GLBB ada 4 ya. Ada 4. Oke, sebelum ke situ Bapak ingin menjelaskan grafiknya dulu ya. Grafik GLBB ya. Grafik GLBB ini kalau kita misalkan dari kecepatan ya. Grafik dari kecepatan ya, V terhadap waktu gitu ya. Maka bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau akselerasinya atau A-nya atau percepatannya bernilai positif ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, turun ke bawah gitu ya. Nah, kayak gini, maka ini akselerasinya negatif. Ya, kalau begini akselerasinya negatif. Paham sampai sini ya? Jadi bentuknya bisa ke sana atau bisa bentuknya ke sini. Kalau ke sini berarti akselerasinya negatif. Ini kalau kecepatan. Bagaimana kalau misalkan grafik jarak ya? Jarak ya. Ini jarak S, ini waktu ya. Maka bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih itu kurang lebih begitulah. Nah, jadi Bapak nggak pandai menggambar ya. Jadi ya kurang lebih seperti inilah ya. Ini grafik Grafik jarak terhadap waktu ya. Kalau bentuknya seperti ini dia mengalami apa? Mengalami percepatan ya. A-nya positif. Percepatan. Kalau A-nya negatif namanya perlambatan. Ya, perlambatan. Kalau perlambatan bagaimana bentuknya? Maka bentuknya itu kalau perlambatan adalah seperti ini kurang lebih ya. Nah, kurang lebih begitulah. Kalau bentuknya seperti ini, berarti ini A-nya negatif ya. Yang disebut perlambatan gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini A-nya positif. Kalau bentuknya seperti ini A-nya negatif. Oke. Nah, ini kalau grafik jarak terhadap waktu ya.
Nah, di sini Bapak ingin menurunkan 4 rumus GLBB ya. 4 rumus GLBB apa aja itu 4 rumus GLBB ya. Oke, kita mulai dari penurunan 4 rumus GLBB ya. Penurunan 4 rumus GLBB ya. Misalkan kita dari grafik ya. Kita mulai dari grafik ya. Ini misalkan kecepatan, ini waktu, grafiknya seperti ini. Ya, ini berarti di sini ada namanya kecepatan awal ya, V0. Ya, dia ke atas di sini, maka nanti yang di sini adalah kecepatan V1. Yang di sini berarti waktu awal ya. T0 di mana 0 ya, karena kan di sini 0 ya. Di sini T akhir, sebut aja nilai T akhirnya tuh sama dengan T lah ya. Ya. Berarti ini yang saya arsir ini adalah luas grafiknya ya. Yang saya arsir adalah luas grafik. Di mana luas grafik ya, luas grafik itu sama dengan apa? Sama dengan jarak, konsep dasarnya. Luas grafik itu sama dengan jarak, ini penting. Ya. Karena di sini bentuknya grafiknya adalah trapesium, ya, saya ulangi, karena di sini bentuk grafiknya adalah trapesium, maka luas trapesium seperti apa? Luas trapesium adalah setengah sisi sejajar gitu ya dikali tinggi ya. Kali tinggi sama dengan jarak. Oke, benar ya. Kenapa di sini tinggi saya tulis tinggi gitu? Kenapa nggak T? Kalau T saya khawatir rancu dengan T di sini. T di sini adalah waktu ya. Yang di sini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. T di sini waktu. Kalau saya tulis T takutnya kalian menganggap ini waktu gitu. Oke, awalnya tinggi. Nah, kita tulis lagi, kita jabaran setengah A plus B. Sisi sejajar yang mana? Apakah atas dengan bawah atau kiri dengan kanan? Kalau atas dengan bawah itu nggak sejajar karena atas itu miring ya. Maka kiri dan kanan ya. Kirinya nilai berapa? V0 ya. Kirinya ini V0 ya kan? Ditambah B-nya. B-nya kanan. Kanan ini apa sini? V1 kan ya, V1. V1 atau V akhir kali tinggi. Tingginya mana? Dari T0 ke T1. T0 ini 0, T1 nilai T, berarti 0 ke T berapa? 0 ke T adalah T ya. Kalau 3 ke 5 adalah 2. Kenapa? 5 kurang 3 ya. 2 ke 4 berapa? 2. Kenapa? 4 kurang 2. Berarti kalau 0 ke T berapa? T. Kenapa? T kurang 0 gitu ya. Paham sampai sini ya? Sama dengan jarak itu sama apa? S gitu ya. Nah, ini adalah rumus pertama ya. S sama dengan setengah V0 tambah V1 dikali tinggi atau kali tinggi kali waktu kali waktu. Nah, ini adalah rumus pertama. Sampai sini paham? Paham ya? Rumus kedua dari mana? Ini rumus pertama saya tulis ya. Ini rumus pertama. Rumus kedua dari mana? Rumus kedua itu dari persamaan konsep dari akselerasi, percepatan ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Jadi percepatan atau akselerasi itu hadir karena adanya perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya nggak berubah atau konstan, maka perubahannya 0. 0 dibagi berapapun 0. Makanya pada GLB itu kecepatan yang konstan, akselerasi 0. Kenapa? Karena emang nggak ada perubahan. Nah, kecepatan itu A ya. Delta V itu apa? Yang namanya delta itu akhir kurang awal ya. Umumnya akhir kurang awal, berarti delta V itu adalah V1 kurang V0 per delta T juga sama, berarti T1 kurang T0 gitu ya. Kita lanjutin, V1 kurang V0 per T1. T1 tadi nilai berapa di sini nih? T1 kan T ya. T0 nya nilai berapa situ? 0 ya. Nih, T0 nya 0 ya. T0 0 berarti 0, T dikurang 0 T dikali AT ya. Jadi AT ya. AT. Jadi di sini AT sama dengan V1 kurang V0. Berarti V1 sama dengan apa? Pindah luas, V0 nya berarti V0 tambah AT. Ya. Ini adalah persamaan. Oke, sekarang bagaimana untuk persamaan ketiga dan keempat ya. Untuk persamaan ketiga dan keempat. Oke. Untuk persamaan ketiga dan empat itu adalah kombinasi dari persamaan 1 dan 2 ya. Jadi kita otak-atik dari persamaan 1 dan 2 nanti menghasilkan persamaan 3 dan 4. Begitu ya. Kalau kita di sini
Saya tulis lagi ya, untuk menghasilkan persamaan 3 kita dari S saja, dari persamaan pertama ya kita campur dengan persamaan kedua. S sama dengan setengah V0 ditambah V1 ya, ditambah V1, betul ya. V1 di sini kan sama dengan V0 plus AT, betul ya. V1 itu sama dengan V0 plus AT. Berarti bisa kita rubah dong ya, V1 nya bisa kita substitusi ya. V1 sama dengan V0 plus AT dikali T. Nah begini ya, berarti S sama dengan setengah T ya gitu ya, setengah T, T nya sama dengan ke depan, V0 tambah V0, 2 V0 tambah AT gitu ya. Berarti S sama dengan setengah AT dikali 2 V0, setengah kali 2 habis ya, berarti V0 kali T ya, berarti V0 dikali T, setengah T dikali AT, setengah T dikali AT dikali AT sama dengan setengah AT kuadrat. Nah ini adalah persamaan ketiga ya, ini adalah persamaan ketiga. Oke, persamaan terakhir bagaimana? Persamaan terakhir sama, kita kombinasikan persamaan 1 dan 2. Saya tulis lagi, S sama dengan setengah V0 ditambah V1 dikali T. T di sini kan itu kalau dari persamaan ini ya, kalau dari persamaan ini T itu sama dengan apa sih? Berarti T itu sama dengan V1 kurang V0 dibagi A, betul nggak? Saya ulangi, dari persamaan ini T itu sama dengan V1 kurang V0 dibagi A. Nah kita ganti, ini kan ada setengah V0 kali tambah V1 kali T. T nya saya substitusikan dengan ini ya, berarti V1 kurang V0 dibagi A. Oke, nah ini 2 dikali A, 2A pindah ruas ke kiri ya, jadi 2A kali silang, 2A kali S, 2AS ya, 2S sama dengan, terus kita kali satu-satu ya. Nah begini ya, nah seperti ini, nah gitu ya. Jadi V0 kali V1, V0 V1, V0 kali min V0, min V0 kuadrat, V1 kali V1, V1 kuadrat, V1 kali min V0, min V0 V1 gitu ya. V0 V1 dikurang V0 V1 habis ya. Nah ini min pindah ruas ke sini ke kiri ya, jadi V1 kuadrat sama dengan min pindah ruas jadi plus ya, jadi V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah ini adalah persamaan terakhir ya, untuk persamaan GLDB ada 4 persamaan. Persamaan 1 ya, persamaan 1 ini, persamaan 1, persamaan 2 ya, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 ya, persamaan 4. Oke, nah ini ada 4 persamaan. Kalian lihat dari persamaan ini dan kalian hafal ya. Pak, itu V1 apa? V0 apa? Oke, saya kasih keterangan ya, V1 V0 itu apa. Keterangan, jadi V0 adalah kecepatan awal ya. Kalau V1 adalah kecepatan akhir, apalagi S adalah jarak ya, udah tahu ya. Kalau T udah tahu ya, ke apa, waktu ya, soalnya waktu. Apalagi, oh ya A, ada A ya, ada A itu namanya percepatan. Apalagi ada yang lain? Udah segini aja ya, ada V0 kecepatan awal, V1 kecepatan akhir. S jarak, T itu waktu, A itu percepatan. Oke. Jadi kalau kita mau lengkapnya sebenarnya dari 4 rumus ini bisa kita tulis seperti ini ya. Kalau kita mau lengkapnya ya. Jadi persamaan pertama tadi apa? S sama dengan V0 tambah V1 gitu ya, dikali tinggi, kali tinggi kali waktu dibagi 2 gitu ya. Yang persamaan kedua mesti ingat V1 sama dengan V0 plus AT tadi ya. Persamaan ketiganya apa? Persamaan ketiganya S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat, begitu ya. Terus persamaan terakhir apa? V1 kuadrat ya, V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Nah, saya mau menulis seperti ini ya. Sebenarnya di sini ada plus minus, kalau kita mau lengkapnya ya, boleh kita tulis di sini plus minus, plus minus, plus minus, di sini plus minus. Kok di sini nggak plus minus? Nah, di sini nih kok cuma plus doang. Jadi sini yang plus minus ini adalah A-nya ya, akselerasinya. Ya, jadi kalau A-nya positif ya, berarti dia namanya percepatan tadi ya. Yang saya apa namanya? Yang saya
yang saya jelaskan tadi, A nya positif dia percepatan. Berarti kalau A nya negatif itu namanya perlambatan gitu ya. Nah, jadi kapan kita pakai positif, kapan kita pakai negatif? Kalau percepatan itu kecepatannya nambah. Dari kecepatan dari 0, dari diem terus makin lama makin cepat jadi 10, jadi 20. Nah, itu kalau kecepatannya nambah berarti dia percepatan. Tapi kalau kecepatannya berkurang, dari kecepatannya 10 direm misalnya sampai berkurang jadi 5 sampai dia berhenti, nah itu artinya dia perlambatan. Kalau perlambatan berarti kita pakai minus di sini ya. Di sini pakai minus. Nah, di sini kenapa nggak ada minus, nggak ada plus minus? Karena sini nggak ada A-nya ya. Di sini tidak ada akselerasinya. Jadi yang plus minus itu yang ada A-nya aja gitu ya. Paham sampai sini ya? Kayak gitu. Pak, boleh nggak misalkan nanti di persamaan saya tetap pakai plus aja, Mbak? Saya nggak pakai minus, takutnya saya khawatir salah dan sebagainya, jadi saya pakai plus. Kalau kalian tetap pakai plus saja di sini, plus mau itu dia percepatan atau perlambatan, di soal tetap pakai plus gitu ya, boleh-boleh aja. Cuman nanti hasilnya adalah negatif ya. Kalau misalkan dicari A-nya, kalau di endingnya hasilnya negatif ya, nanti misalkan di akhir gitu ya, nanti kalian disuruh nyari A. Kalau A-nya positif berarti dia percepatan, kalau A-nya negatif itu artinya perlambatan ya. Kita sampai sini paham ya. Jadi sebenarnya kalian bebas ya mau pakai apa aja persamaannya. Maksudnya mau kita pakai plus semua atau disesuaikan. Kalau di kecepatan nambah pakai plus, terus kalau berkurang pakai min, boleh. Kalaupun nggak begitu juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Oke, jadi di sini Bapak ingin memberikan sekarang memberikan contoh soal yang mungkin 2 atau 3 soal ya, nggak terlalu banyak. Semoga soal yang saya kasih contoh ini bisa menambah pemahaman kalian ya. Oke, kita mulai ya. Di soal pertama di sini kita disuruh nyari apa? Percepatan. Di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Terus ada luas daerah yang diarsir ya. Mungkin yang diarsir yang ini ya. Nah, ini. Yang diarsir luasnya adalah 48 ya, 48 meter. Ditanya akselerasi. Sebenarnya kita bisa nyari akselerasi dengan gampang jika waktu T-nya udah ada nih. T-nya udah ada. Cuman T-nya belum ada. Ya, T-nya belum ada. Maka kita nyari T-nya dulu nih, ya. Nyari T-nya. Bisa nggak nyari T-nya? Bisa nggak nyari? Nggak bisa, agak sulit kita untuk mencari akselerasi tanpa T di sini ya. Oke, kita pakai rumus mana untuk nyari? Kan kalau kalian masih ingat ya, konsepnya apa? Luas grafik ya, itu sama dengan jarak ya. Karena di sini grafiknya trapesium, maka luasnya apa? Setengah sisi sejajar gitu ya, dikali tinggi sama dengan jarak S gitu ya. Kita masukin A plus B, sisi sejajar yang mana? Sisi kiri dan kanan ya. Sisi kiri adalah 8 ya, kirinya 8 ya. Kanannya berapa? 16, 8 tambah 16 kali tingginya mana? 0 ke T. 0 ke T berapa? T kan, waktu sama dengan S. S nya di sini berapa? 48 ya. Kita langsung masukin ya, 48. 8 tambah 16, 24 dibagi 2, 12 ya. Berarti 12 T sama dengan 48. Berarti T nya berapa? Berarti T nya adalah 4 gitu ya. Oh, ternyata T nya adalah 4. Berarti kita bisa nyari apa? Bisa nyari akselerasi. Pakai persamaannya mana? Enak pakai persamaan yang kedua aja ya. V1 sama dengan V0 plus AT ya. V1 nya berapa? 16. V0 nya 8 ditambah A kali T. T nya berarti 0 ke T. T nya tadi berapa? 4. Nah, 16 kurangin 8 berapa? 8 sama dengan 4. Berarti A nya berapa? 8 dibagi 4. Artinya berapa? 2. Gitu ya. Nah, ini contoh soal pertama. Oke. Jika kalian belum paham bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Ya, apa susahnya tinggal mencet subscribe ya. Iya. Yeah. Semoga bisa bermanfaat ya channel Bapak. Oke, nomor 15. Di sini bukan nomor 15, nomor 2 ya. Di sini urutan aja nih. Perhatikan grafik kecepatan V ya. Di sini ada grafik kecepatan V terhadap waktu T ya dari sebuah benda yang bergerak. Yang ditanya perlambatan. Oke. Kalau kalian harus paham ya pada grafik ini. Jadi kalau A ke B ya, A ke B berarti benda ini mengalami apa? Mengalami percepatan ya.
mengalami percepatan. Kenapa? Karena kecepatannya nambah, naik ya. Karena kecepatannya nambah. Kalau percepatan berarti apa? Berarti GLBB ya, GLBB. So kalau yang ada percepatan berarti GLBB. Terus ada B ke C apa? B ke C kan kecepatannya konstan, boleh ya? Kecepatannya konstan. Kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan apa? GLB ya. Kalau ini tadi apa? GLBB. Terus dari mana lagi? Dari C ke D ya. Dari C ke D itu kecepatannya nurun, berkurang ya. Kalau kecepatan berkurang namanya apa? Perlambatan ya. Perlambatan apa? GLBB juga ya. Jadi kalau ditanya perlambatan berarti kita cukup pakai grafik dari C ke D aja ya. Nggak usah A, B atau B, C dan sebagainya. Jadi cukup C ke D aja. Nah, pakai persamaannya mana? Pakai persamaan karena di sini ada V-nya ya, V1 V0 ada, terus T-nya juga ada. Berarti kita cukup pakai persamaan V1 V0 plus minus AT begini kan ya. Karena dia perlambatan ya, maka kita cukup V1 udah ada ya. V1 berapa? V1 adalah akhirnya ya. Akhirnya berapa akhirnya? Akhirnya adalah 0 ya. Karena kan dari ini dari berapa nih? Dari 5 ke sampai 0 ya. Berarti akhirnya 0. V0 nya adalah 5 ya. Nah, plus minus. Nah, minus ya. Kenapa? Karena perlambatan. A, T-nya berapa? Dari 15. C kan 15 nih waktunya. D 17, berarti dari 15 ke 17 waktunya berapa? 2 ya. Minus 2A pindah ruas jadi 2A sama dengan 5. Berarti A nya berapa? 5/2. Oke. Nah, ini jawabannya 5/2 meter per second kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Nah, ini adalah soal untuk nomor 3 ya. Contoh soal ya, sebuah mobil mula-mula diam ya, berarti mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan A2 tetap ya. Setelah mobil bergerak 10 second mesin dimatikan ya. Jadi pas mobil lagi asik bergerak tentu dimatiin. Hingga mobil itu mengalami perlambatan. Yang namanya dimatiin berarti nggak bisa ngegas lagi ya. Karena kan mobil udah dimatiin ya. Jadi makin lama kecepatannya berkurang sampai dia ya akhirnya berhenti. Dalam waktu 10 second juga. Jadi yang tadinya pas dia ngegas ya 10 second, terus berhentinya juga 10 second. Jarak yang temu mobil dari saat mesin dimatikan sampai dia berhenti. Berarti artinya apa? Berarti artinya perlambatannya aja kan? Betul gak? Berarti percepatannya nggak dihitung ya kan? Karena pada saat mesin dimatikan, bukan pada saat mesin digas ya. Kalau digas berarti percepatan. Karena di sini pada saat mesin dimatikan sampai berhenti pada saat perlambatan saja ya kan? Oke, jadi kalau kita buat grafik terhadap kecepatan ya terhadap waktu. Ya, grafiknya berarti gimana? Awalnya diem. Kalau awalnya diem berarti apa? V0-nya 0 ya. Ya di sini kalau ada kata-kata awalnya diem berarti V0-nya adalah 0 gitu ya. Nah, berarti diem dari sini terus dia dipercepat berarti ke atas gini. Ya kan? Ya. Saya nggak tahu nih apakah dari sampai di sini dia akan kecepatan konstan, nggak ada ya. Nggak ada. Habis itu dia langsung dimatikan. Kemungkinan seperti ini ya, kemungkinan ya. Nah, berarti yang ditanya adalah jarak yang ditempuh pada saat dimatikan, berarti yang ini aja nih. Nah, berarti bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Cuman masalahnya kalau nyari luas segitiga gampang ya, setengah kali alasnya tinggi, alasnya ini ya. Ini berarti dari sini ke sini 10 nih. Ini dari sini ke sini 10, berarti ini 10, sini 10, berarti sini 20 kan gitu ya. Nah, alasnya udah ada nih 10 kan, 10 ke 20 10. Tingginya belum ada nih. Berarti kalian cari tingginya dulu ya kan? Benar enggak? Nyari tingginya dulu kan? Ya, nyari tingginya dulu. Tingginya dari mana? Tingginya dari keterangan ini, percepatan tetap setelah mobil bergerak 10 second. Berarti kita dapat kecepatan akhirnya. Pakai persamaan mana? Persamaan V1 V0 plus minus AT. Karena dia digas percepatan maka A nya plus. Ya, V1 sama dengan V0 nya 0 plus A nya berapa? 2 ya. Ini A nya 2 kali T nya berapa? 10. Jadi V1 berapa? V1 udah 20. Nah, berarti di sini 20 nih. Paham ya sama sini ya. Berarti ini V1 nya 20. Habis lagi anak 20 dimatiin. Nanti lama nurun akhirnya dia berhenti. Dan ditanya jarak di sini. Ya kalau jarak sama dengan cari luas grafik aja ya, kan sudah grafik konsepnya gitu ya. Jarak sama dengan luas grafik ya. Luas grafik. Grafiknya bentuk apa nih? Bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga berarti jarak S setengah alas kali tinggi. Benar ya?
alas kali tinggi. Nanti kita lanjutkan setengah, alasnya berapa? 10 ke 20, 10 ya. Tingginya adalah dari 0 ke 20 berapa? 20 kali 10, 200 bagi 2. Nah, berarti jaraknya berapa? 100 meter. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan mengenai soal ini? Oke. Jangan lupa kalian subscribe ya channel Bapak. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Alhamdulillah, amin. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.